Kegagalan adalah bumbu kehidupan, dan kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Perkenalkan, nama saya Dandi Arimansyah, dan tadi adalah salah satu quote dari seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang sudah melegenda dan menjadi inspirasi bagi wirausahawan. Dan ini foto beliau. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu siapa beliau. Ya, benar. Beliau adalah Bob Sadino. Beliau dikenal dengan kesederhanaannya, dan bisa dilihat dari fotonya, beliau lebih memilih berpenampilan sederhana dan tidak mengumbar kekayaannya. Namun di balik gaya nyentriknya, beliau merupakan sosok yang tangguh, ulet, dan giat dalam membangun bisnisnya. Selain itu, masih banyak lagi kompetensi atau skills dari beliau yang menginspirasi saya dalam berwirausaha. Kompetensi yang harus saya contoh dari Bob Sadino untuk menjadi wirausahawan yang sukses yaitu antara lain: yang pertama, berani mengambil resiko. Semua usaha pasti mempunyai resiko, mulai dari resiko kecil sampai dengan resiko yang sangat besar. Bob Sadino merupakan orang yang sangat berani dalam mengambil resiko. Beliau rela meninggalkan pekerjaannya dan lebih memilih beradu nasib dalam bidang wirausaha yang penuh resiko ini. Dan ya, keputusan beliau sangat tepat untuk beralih ke wirausaha. Bisa dilihat dari kesuksesannya dalam berwirausaha. Kompetensi yang kedua adalah peka terhadap peluang. Beliau pernah tinggal di Eropa, mengamati perbedaan Eropa dengan Indonesia. Beliau melihat bahwa telur ayam yang ada di Eropa berbeda dengan yang ada di Indonesia. Telur ayam negeri yang ada di Eropa memiliki ukuran yang lebih besar dibanding telur ayam kampung. Dan pada zaman itu, belum ada yang berjualan telur ayam negeri di Indonesia. Kompetensi yang ketiga adalah pantang menyerah. Ketika awal-awal Bob Sadino berjualan telur ayam negeri, sangat sedikit yang membeli, karena masyarakat masih asing dengan telur tersebut. Namun karena beliau adalah orang yang pantang menyerah, beliau tetap berjualan telur tersebut sampai akhirnya banyak yang membeli. Dari hal tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa jika produk kita tidak laku, belum tentu produk kita buruk, namun bisa saja usaha kita yang belum maksimal. Kompetensi yang keempat adalah strategi marketing yang jenius. Ketika berjualan telur, beliau memberikan jaminan kepada pembeli, yaitu kalau ada satu saja telur busuk di dalam jualannya, maka beliau bersedia mengganti dengan 10 telur baru. Dengan jaminan tersebut, membuat pembeli yakin untuk membeli. Suatu ketika ada ibu-ibu yang membeli telur dari Bob Sadino. Namun siapa sangka, Bob Sadino malah sengaja memasukkan telur busuk ke dalam jualannya. Alhasil, ibu-ibu tersebut marah besar, dan akhirnya Bob Sadino meminta maaf dan memberikan 20 telur yang bagus sebagai penggantinya. Setelah itu, ibu-ibu tersebut menyebarkan informasi tentang jaminan penggantian telur busuk menjadi telur bagus dengan jumlah yang banyak kepada tetangga-tetangganya dari mulut ke mulut. Hal tersebut membuat ibu-ibu yang lain lebih memilih untuk membeli telur dari Bob Sadino karena adanya jaminan tersebut. Itulah yang saya maksud dengan strategi marketing yang jenius. Yang terakhir, kompetensi yang kelima adalah kreatif dan inovatif. Bob Sadino sering mengeluarkan inovasi-inovasi dalam usahanya. Contohnya pada zaman itu, garam masih berbentuk balok. Jadi Bob Sadino memiliki ide untuk menjual garam dengan bentuk yang lebih kecil dan lebih mudah digunakan. Tidak hanya itu, masih banyak lagi inovasi atau ide yang dikeluarkan oleh beliau. Itu tadi 5 kompetensi atau skills yang harus saya dapatkan dari Bob Sadino. Baik, ini adalah timeline 5 tahun ke depan untuk meraih kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh Bob Sadino agar sukses seperti beliau. Untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi tersebut, kita harus terjun langsung ke dunia wirausaha. Namun sebelum itu, di tahun pertama, saya harus mempersiapkan ilmu dan wawasan tentang berwirausaha, agar saat saya membangun suatu usaha sudah didasari dengan ilmu, tidak terjun tanpa bekal. Kemudian tahun kedua, ketika saya mendapat cukup ilmu, saya bisa memulai usaha mulai dari yang kecil dulu.
karena jika gagal, resikonya tidak terlalu besar. Kemudian tahun ketiga, setelah berhasil membangun usaha dalam suatu bidang, misal contohnya dalam bidang peternakan. Setelah itu, saya akan mengembangkan cakupan wawasan terkait bidang usaha yang lain, entah dalam bidang makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian tahun keempat, setelah saya mempunyai wawasan yang cukup tentang bidang usaha yang lain, saya akan mendirikan usaha baru di bidang yang lain, agar target market dari bisnis saya lebih luas. Kemudian tahun kelima, saya akan mengevaluasi keseluruhan bisnis dan terus mengembangkan bisnis saya, agar usaha saya tetap berjalan dan tidak berhenti tengah jalan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.